Selamat berjumpa kembali para penonton Wimar Show di stasiun TV kesayangan Anda. Kesehatan anak terasa sebagai hal yang sangat penting, terutama untuk orang tuanya. Sedemikian pentingnya sehingga banyak orang tua juga sudah mencari pengetahuan sendiri mengenai penyakitnya itu. Masih memerlukan dokter, tapi ada peran masing-masing, informasi umum dengan dokter. Bersama saya di sini adalah Dr. Herbowo, dokter spesialis anak di Jakarta, juga anggota IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang mempunyai penjelasan sendiri mengenai perkembangan peran dokter dari 30 tahun yang lalu sampai sekarang sehubungan dengan akses pada informasi itu. Bagaimana, Dok? Ya, jadi kita bisa lihat ya sekarang kelihatannya orang tua sudah mulai fasih banget ya pakai berbagai macam gadget ya. Setiap hari mereka sudah bawa dan mereka bisa mengaksesnya dengan sangat mudah. Sebenarnya itu ada jadi keuntungan juga buat kita para dokter karena mereka jadi lebih paham. Keuntungannya apa? Masalah-masalah misalnya seperti contoh anak zaman dulu kalau diare dibilang mau pintar, akhirnya datang dengan terlambat dehidrasi berat. Hal-hal seperti itu sudah mulai berkurang ya. Karena pengetahuannya sudah pengetahuannya sudah mulai membaik. Tapi memang itu masih sangat ada sebagian yang masih sangat percaya tahayul, ada sebagian yang sudah mulai berusaha maju dengan berbagai informasi dan gadget yang mereka miliki. Tapi sebenarnya bagi dokter sendiri itu juga jadi tantangan sebenarnya, karena otomatis karena orang tua pasien jadi lebih pintar, dokter juga harus tidak boleh kalah pintar. Kalau Dokter Herbowo menghadapi pasien yang sudah datang setelah browsing di internet, punya banyak informasi, apa itu membantu atau membuat kagok jadi orang tuanya sok tahu tidak mau mendengarkan dokter gitu? Memang ada berbagai macam tipe. Kita menghadapinya memang kadang-kadang belum tentu gampang. Yang paling baik adalah tipe diskusi. Ya, tipe diskusi. Jadi artinya orang tua membawa informasi, kita kasih tahu informasi, penelitian yang terbaru apa, penelitian yang lama apa, mungkin yang di website bahwa belum tentu benar, karena banyak juga di website yang nggak benar, jadi harus hati-hati. Jadi artinya di website harus dipilih-pilih yang baik dan kita dokter bantu kita kasih tahu ini adalah website yang baik, ini adalah website yang kurang baik karena tidak berdasarkan penelitian. Jadi artinya kita yang terbaik mengarahkan. Tapi memang ada yang memang dari awal sudah datang dengan sudah ada opini tertentu, diberitahu akan sangat sulit. Itu memang kita akan susah. Biasanya sih kita akan kasih petunjuk untuk silahkan orang tuanya buka di website ini untuk Anda baca, googling tentang kata kuncinya tertentu sehingga mereka nanti akan baca ulang. Dokter sendiri jadi mengikuti perkembangan isi web itu, kontennya apa, dan bisa merekomendasikan kalau ditanya pasien mana yang bisa diikuti, mana yang tidak. Iya, jadi memang beberapa memang kita harus ikuti terus. Mau tidak mau harus kita ikuti. Tapi biasanya ada beberapa yang memang gampang kita ikuti, terutama patokan-patokan yang sering digunakan oleh Asosiasi Pediatrik Amerika ya, AAP atau CDC itu dari Eropa juga, itu beberapa mereka sering rajin mereka mengeluarkan semacam panduan-panduan bagi orang tua, dan itu banyak kok yang kita pakai untuk langkah praktis dokter juga maupun orang tua. Penyakit apa, Dok, yang perlu mendapatkan update paling banyak, artinya di mana pengetahuannya meningkat banyak dalam tahun terakhir, dan penyakit mana yang dari dulu orang sudah sedikit banyak mengetahui seluruhnya gitu, mana yang dinamis, mana yang tidak ya? Ya, sebenarnya yang dinamis itu sebenarnya gitu, yang statis dulu. Kita ada berbagai hal yang statis, contoh diare. Diare kita sudah tahu ternyata penyebabnya adalah virus, sembuh sendiri hanya dengan cuci tangan. Tapi hal-hal yang semudah itu pun ternyata harus diulang-ulang berkali-kali. Ya, harus ada campaign itu. Iya, betul. Masalah cuci tangan, masalah bagaimana membuat makanan yang bersih, itu saja sudah
bahasan yang statis, semua orang sudah tahu, itu saja dokter harus berulang-ulang untuk ini memberitahu. Tapi ada beberapa yang memang tidak statis ya, contoh tentang imunisasi, ada imunisasi yang baru, terus kemudian begitu juga termasuk penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi itu ya, contoh pneumonia, ternyata diare. Sekian lama kita berjuang hanya dengan menjaga kebersihan, ternyata sekarang sudah mulai bisa dicegah dengan adanya imunisasi, rotavirus, gitu. Pneumonia yang ternyata notabene penyebab kematian kadang nomor 1 atau nomor 2 di seluruh dunia, tapi ternyata bisa dicegah dengan vaksin pneumokokus. Jadi ternyata sebenarnya itu ada update yang terus berjalan yang bisa membantu kita dokter untuk membantu mencegah penyakit dan orang tua untuk mencegah anaknya nggak kena penyakit. Hal-hal yang kita bicarakan ini bisa dilihat. Misalnya saya dengar IDAI sendiri punya website ya. Apa dari situ kita bisa dibantu, dipandu untuk mencari keterangan yang benar gitu? Ya, jadi IDAI sendiri punya website. Jadi www.idai.or.id, www.idai.or.id. Nah itu pada dasarnya di situ memang ada seluruh update-update yang baru ditampilkan berkala. Jadi kelihatannya yang terakhir saya lihat di situ ada tentang imunisasi campak pencapaian. Tadi kan kita pada dasarnya kan kita salah satu MDG itu adalah pencapaian imunisasi campak ya. Nah, ternyata di situ juga dijelaskan bagaimana pentingnya imunisasi campak dan bagaimana pencapaiannya. Tentang ASI eksklusif, donor ASI segala itu semua hal-hal sekecil gitu ada. Nah, di sampingnya ada kolom tanya jawab. Kalau masih kurang puas juga, ada data yang tidak ada atau ada yang tidak jelas, bisa disampaikan di situ juga ada tanya jawab, dan kadang-kadang juga dilakukan berkala adanya suatu seminar online. Jadi orang tua bisa mengikuti seminar secara online di situ. Itu harus jadi anggota atau apa dari website itu? Enggak, tinggal langsung dikunjungi saja. Untuk umum ya? Iya betul. Wah, luar biasa, Sob. Saya ingat waktu saya kecil, semua yang dikatakan sudah sudah statis itu dulu masih dinamis. Kita akan break sebentar untuk melanjutkan pembicaraan dengan Dr. Herbawo, ini Wimar Witular.